Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu SSD enclosure dari Kio dan juga produk terbarunya lah yang ada di sini. Untuk tampakannya dia itu tebal dan juga agak besar sedikit lah, tapi masih bisa dibawa kemana-mana. Dan ini adalah SSD enclosure Kio EM2 atau EM2 lah untuk nama yang ada di sini. Yang dimana tersebut dia itu bisa support M.2 SSD maupun M.2 SSD NVMe. Jadi nyaman, dia itu bisa kompatibel. Dan juga dia tuh up to sampai di 10 GB per second dari segi kecepatan transfer file yang dia pakai. Dan bagaimana performanya kita lihat aja nanti habis ini dari segi reviewnya. Dan ini dia tuh dibanderol di harga 169.000, yang dimana isiannya juga cukup komplit. Seperti contoh yang ada di sini ya, ada kabel USB Type-C to USB Type-C, dan juga di sini juga ada USB 3.2 Gen 2 dan juga USB Type-C ya. Ini ada dua sambungan yang berbeda, tinggal menyesuaikan aja pakai yang USB 3.2 Gen 2 atau USB Type-C ya untuk yang ada di sini. Karena di bagian ujung sini dia menggunakan USB Type-C. Jadi bagus lah dikasih dua pilihannya, berbeda seperti di produk lainnya tersebut jadi cuma satu aja, tapi kalau ini jadi ada dua. Jadi ini bagus. Dan juga isian yang lainnya seperti contoh yang ada di sini, dia ada obeng ya, obeng atau tray kecil untuk pemasangannya juga, serta ada dua klip untuk SSD NVMe-nya. Ada dua tipe lah, yang dimana tersebut langsung diklip sama diputar. Dan juga di sini ada baut-bautnya semua ya, sesimpel itu isiannya. Dan sebelum saya jelaskan pada spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya serta pemasangan di SSD NVMe yang ada di sini, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama yang ada di sini untuk boxnya ya, ini bagus sih, standar pada umumnya, cuma ada EM2 dan juga ada gambar produknya, support sampai di 10 GB per second menggunakan USB 3.2 Gen 2. Dan di sini untuk spesifikasinya juga ada support fiturnya lah, plug and play, isi instalisasi, beratnya juga ringan, menggunakan aluminium material yang dimana di sini untuk mendinginkan SSD NVMe-nya apakah panas atau tidak, detail nanti di akhir video dari pengujiannya, serta multi compatibility dari segi Windows, Linux, Apple maupun yang lainnya itu bisa lah, jadinya aman dan juga memiliki kecepatan yang kencang. Sekencang apa? Lihat aja habis ini dari segi reviewnya. Seperti itu untuk penjelasan lebih singkatnya dari segi keunggulan yang ada di sini SSD-nya. Dan seperti yang kalian lihat ini ya, dia itu cara mengambilnya sangat simpel sekali, tinggal didorong aja karena ini tidak dikunci. Kalau misal pada saat dipasang dikunci, dia itu tidak akan bisa dibuka. Tapi kalau ini kan belum dikunci ya, bautnya masih di sini, jadi ya masih bisa dibuka maupun ditutup. Dan juga SSD NVMe-nya saya menggunakan yang Gen 3 NVMe-nya, jadi nggak masalah. Tapi kecepatannya tersebut dia itu di bawah 1000 lah untuk kecepatannya, karena memang keterbatasan dari segi yang ada di sini. Dan juga kabelnya lah, karena support USB 3.2 Gen 2. Kurang lebih seperti itu, dan nggak usah berlama-lama ya, kita lanjut saja ke pemasangan sebagai contoh yang ada di sini gambarannya. Dan seperti itu untuk cara pemasangannya. Dan kita lanjut dari segi pengujian. Yang pertama kita coba uji dari segi kristal Dismark-nya dulu. Kalau saya cek di sini dia itu tidak kebaca ya, berbeda seperti di produk yang lainnya. Kadang ada yang kebaca, kadang ada yang tidak. Tapi kalau yang tidak kebaca, cuma kebaca di Realtek RTL 9210B, itu yang seri yang dia pakai di bagian chipnya, chip dari segi SSD enclosure-nya. Seperti contoh gambaran yang ada di sini. Dan langsung aja ke kristal Dismark. Untuk yang ada di sini saya kasih dua pengujian. Yang dimana yang pertama menggunakan USB 3.2 Gen 2 untuk membacanya mendapatkan di 877 dan juga menulisnya di 839. Dan kalau kita memakai USB 3.0 di laptop kalian atau di PC kalian, untuk kecepatannya membaca di 449
serta menulisnya di 450. Jadi hampir 2 kali lipat lah dari segi pengujian ini. Dan lebih baik menggunakan USB 3.2 Gen 2 ya sebagai colokannya supaya lebih kencang dari segi transfer file. Intinya seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dari segi transfer file menggunakan yang ada di sini, SSD NVMe dari Phenomerek ya, yang saya pakai ini, dengan sama-sama SSD Phenomerek yang saya uji. Jadi intinya ada dua SSD NVMe yang sama. Dan yang pertama kita tes dulu dari segi NVMe Phenomerek yang terpasang di Mobo dengan SSD enclosure Kyo EM2 dan juga menggunakan file 70GB dalam bentuk RAR. Awalannya mulai dari 660 MB/s, lalu dia itu stabil sampai di proses 34%, dan setelah itu dia itu turun ke 270 sampai di 280 MB/s dan stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini masih stabil, cuma di bagian depan di 30%-an, lalu turun ke 270 sampai di 280. Kalau menurutku pribadi tidak masalah untuk yang itu. Yang penting tidak tembus di bawah 100 MB/s karena akan lemot lah kalau semisal di bawahnya. Dan jika lo dibalik dari SSD enclosure Kyo EM2 ke SSD NVMe Phenomerek dari segi motherboardnya dengan file yang sama, awalannya mulai dari 660 MB/s dan lalu turun sebentar di 500-an MB/s dan naik lagi ya cuma 1 detik. Dan dia tuh lalu stabil di 600-an MB/s sampai di proses 36%, dan setelah itu turun ke 290 sampai di 300 MB/s dan stabil sampai selesai seperti bagian yang ada di bagian atas ini. Jadi bisa dibilang ini tuh sama seperti di pengujian sebelumnya, sama-sama di 30-an persen dia tuh turun dan dia tuh stabil sampai selesai. Kalau aku pribadi ini masih nggak masalah ya, yang dimana menggunakan SSD enclosure. Yang penting kecepatan filenya masih di atas 200-an, tidak di bawah 100 atau di puluhan lah. Jadi terbilang ini bagus. Dan aja dari segi pengujian suhunya menggunakan ini ya, dari segi heatsinknya tersebut aluminium, apakah bisa mendinginkan atau tidak. Dan yang dimana yang pertama dari segi suhu minimal yang seperti gambar yang ada di sini, untuk minimal yang mendapatkan di 26 derajat dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop pada saat saya pertama kali nancap. Dan lalu maksimal yang mendapatkan di 52 derajat. Untuk yang ini saya tes di Crystal Diskmark dan juga dari segi transfer file. Dan yang untuk paling tinggi di 52 derajat terbilang ini juga masih dingin ya. Masih di batas aman di bawah 70 derajat menggunakan ini. Jadi ini masih wajar dan juga masih bagus dari segi suhunya. Tidak terlalu panas-panas banget kalau saya pegang SSD enclosure-nya. Yang dimana tersebut itu tebal sih. Tapi kalau aku pribadi lebih baik dikasih dari segi thermal pad di bagian atasnya lah, supaya dia itu lebih mudah untuk mengantarkan panas dari NVMe ke heatsink yang ada di sini aluminiumnya. Mungkin itu saran dari saya ya, supaya lebih bagus dari segi suhu NVMe-nya. Atau next time lah saya coba aja pakai thermal pad apakah bisa lebih dingin atau tidak sebagai perbandingannya juga. Karena saat ini belum ada thermal pad-nya sih, stoknya baru kosong. Dan lanjut ke kesimpulannya aja. Dan terbilang ini bagus atau tidak di harga 169.000, terbilang ini bagus sih kalau aku pribadi. Bisa dibawa kemana-mana, suhunya dingin, dan juga dikasih dua kabel yang Type-C dan juga USB 3.2 Gen 2. Dan juga ada obengnya juga, serta garansinya di 2 tahun dari Kyo Official Resmi Indonesia. Jadi aman lah kalau ada kerusakan langsung diganti baru untuk SSD enclosure EM2-nya. Dan apalagi kecepatannya tersebut di atas 800 Mbps, ya masih di bawah 1000 nggak masalah sih, itu masih wajar. Dan juga dari segi transfer file-nya terbilang ini juga stabil, meskipun turun di 200 Mbps itu masih wajar-wajar aja sih. Apalagi juga enclosure di harga terjangkau, terbilang ini masih cepat juga untuk transfer file. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD enclosure Kyo EM2. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD enclosure, GPU, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.